Shalom, selamat pagi semuanya. Berjumpa lagi dengan Cinoni. Adik-adik, jangan bosan ya. Meskipun kita masih berjauhan, yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus sangat baik-baik buat kita. Ya, buktinya apa? Kita tetap dilindungi, kita tetap sehat, ya, kita tetap baik-baik. Itu semua karena Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kita mau mulai ibadah kita. Adik-adik, bangkit berdiri yuk. Cinoni mau ajak nyanyi dulu, oke? Kita nyanyi bersyukur kepada Tuhan. Tahu kan? Oke, siap? 1, 2, 3. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Nah, belum semangat, belum berdiri tuh, ada yang belum berdiri. Berdiri ya? Oke, berdiri, ikut Cinoni ya gayanya ya. 1, 2, 3. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Nyanyi lagi. Yesus sayang semua. Ya, adik-adik tahu. Oke? Ikut ya. 1, 2, 3. Yesus sayang semua. 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 Yesus sayang semua. Sayang semua. Sayang siapa? Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, juga aku, sayang semua. Ya, nah gitu dong, semangat. Sekali lagi kita nyanyi, oke? Nyanyi di pintumu, oke? Tahu kan? Pakai gerak, ya. 1, 2, 3. Di pintumu ku datang dan mengetok tok tok. Di pintumu ku datang dan mengetok tok tok. Jikalau kau mendengar, jikalau kau mendengar dan membuka pintumu, ku masuklah. Ya, adik-adik, semangat ya. Oke, adik-adik, kita berdoa dulu, minta pimpinan Tuhan. Oke, adik-adik lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang sangat amat baik buat kami semuanya, anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, di minggu pagi ini kami boleh hadir kembali untuk mengikuti IMPA. Tuhan, biarlah Tuhan memimpin ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Roh Kudus ada bersama dengan kami. Bapa, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Ya. Nah, adik-adik, sekarang ada teman-teman kita yang mau menyanyi. Ya, Kakak Fanya, silakan. Happy yeah. Saya senang jadi anak Tuhan. Belajar kenangan, belajar ikhtiar, hidupku semakin dalam. Happy yeah.
Kakak Fanya sudah membawakan pujiannya. Nah, sekarang ada lagi. Ben mau nyanyi buat kita. Oke, silakan Ben. Ini tugas aku, Nancy. Aku mau nyanyi virus corona. Virus corona bikin orang takut. Virus corona bikin orang takut. Jangan takut, ada Tuhan Yesus. Hus, 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 corona pergi. Oleh! Terima kasih ya Ben untuk pujiannya. Ya, adik-adik, sekarang sebelum kita mendengarkan cerita, kita menyanyi dulu satu lagu lagi, ya. K K A S I H ya. Tapi kasih itu sabar, tidak suka marahnya diganti, selalu berbagi. Nah, Ci mau ganti di minggu ini, selalu berbagi, ya. Nanti tahu deh kenapa Ci harus ganti tuh, tidak suka marah. Oke? Nanti dengarkan ceritanya dari Ci Christine, tapi sebelumnya kita nyanyi. Oke, kita angkat lagu KASIH. 1, 2, 3. KASIH, KASIH, kasih kasih kasih, kasih 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 kasih. Kasih itu sabar, selalu berbagi, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Ulang ya. 1, 2, 3. KASIH, KASIH, kasih kasih kasih, kasih 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 kasih. Kasih itu sabar, selalu berbagi, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Oke. Nah, adik-adik sudah siap mendengarkan cerita? Oke, kita panggil Ci Christine. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita, kita berdoa dulu yuk. Tanganku ada 2, 5 jarinya. Kalau aku berdoa, kulipat semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami mau mendengarkan cerita. Tolong kami Tuhan, pimpin kami supaya kami bisa mendengarkan cerita dengan baik. Bisa mengerti apa yang diceritakan oleh Enci. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam namamu kami berdoa. Amin. Adik-adik, cerita hari ini tentang seorang anak yang bernama Tatang. Tatang seorang anak yang berbadan gemuk. Dia mempunyai hobi makan. Tatang ini suka makan apa saja. Dia suka makanan yang manis, yang asin, yang pedas. Pokoknya semua dimakan oleh Tatang. Dan kebiasaan Tatang itu, kalau soal makanan, dia tidak mau berbagi. Dia selalu mau bagian yang paling banyak. Dan dia juga selalu mau bagian yang paling besar. Dia tidak mau bagian yang kecil atau cuma sedikit. Dia juga tidak suka kalau makanannya harus berbagi dengan anak-anak yang lain. Pada suatu hari, Mama Tatang hendak pergi ke rumah nenek. Sebelum pergi, Mama Tatang berpesan baik-baik kepada Tatang. Tatang, nanti ketika saat makan bersama, kamu harus sharing ya dengan kakakmu dan adikmu. Itu makanan banyak sekali loh. Kamu harus berbagi dengan mereka. Tidak boleh kamu makan sendirian. Ingat ya, kamu harus berbagi dengan kakakmu dan adikmu. Kamu tidak boleh serakah dan semuanya dimakan sendiri.
Oke, Tatang. Oke, Ma. Gitu mamahnya pergi, Tatang pun sudah melupakan pesan mamahnya. Ketika saat makan bersama, Tatang menghabiskan seluruh makanan yang di atas meja. Dia menghabiskan ayamnya, dia menghabiskan sayur, burger, bahkan jatah es krim yang seharusnya dimakan bersama-sama. Dia makan seluruhnya. Kakaknya merasa kesal kepada Tatang. Tatang, kamu kan disuruh mama berbagi. Kok dimakan semuanya sih? Adik Tatang pun menangis karena jatah es krimnya dimakan Tatang. Itu kok punya aku. Es krimku dimakan. Tapi Tatang tidak peduli. Yang penting dia merasa perutnya sudah kenyang dan hatinya senang. Dia tidak peduli kakak dan adiknya belum makan. Tak berapa lama kemudian, Tatang mulai merasa perutnya tidak enak. Rasanya penuh sekali perutnya. Dia mulai merasa gelisah. Dia duduk, tetap tidak enak. Berdiri, tambah tidak enak. Duduk lagi, tetap saja perutnya merasa sakit dan tidak nyaman. Aduh, perutku sakit. Aduh, kenapa ya? Aduh, perutku gak enak banget nih. Mama, aduh, kenapa nih perut Tatang sakit gak enak? Adik-adik, karena sudah kebanyakan makan, akhirnya Tatang sakit perutnya. Tatang tidak mengingat apa perkataan mamahnya untuk mau berbagi makanan dengan kakak dan adiknya. Akibatnya, sekarang perutnya sakit karena kekenyangan. Sikap Tatang yang serakah dan tidak mau berbagi dengan adik dan kakaknya sama seperti jemaat di Korintus. Orang-orang di Korintus pun mereka tidak mau berbagi dengan orang-orang yang lain. Orang-orang yang kaya, apabila mereka mempunyai makanan, makanannya hanya mereka habiskan untuk mereka sendiri. Mereka tidak ingat tetangga kanan kirinya, atau temannya, atau saudaranya yang berkekurangan, bahkan tidak mempunyai makanan. Mereka tidak peduli. Yang penting perutnya kenyang dan hatinya senang. Sama seperti si Tatang. Bapak Paulus menasehati orang-orang di Korintus untuk mau berbagi dan tidak bersikap serakah. Bapak Paulus menyuruh orang-orang Korintus untuk mau memperhatikan orang-orang di sekeliling mereka yang berkekurangan dan yang kesusahan. Mereka harus mau berbagi apa yang mereka punya dan tidak bersikap serakah. Karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Adik-adik yang terkasih, Tuhan Yesus mengingini anak-anaknya untuk mau saling mengasihi, mau saling berbagi, dan tidak bersikap serakah. Apabila adik-adik mempunyai makanan yang lebih, adik-adik harus mau saling berbagi dengan teman-teman yang berkekurangan. Tidak boleh semuanya dimakan sendiri atau disimpan untuk diri sendiri. Apalagi seperti masa-masa sekarang ini. Banyak loh teman-teman sekitar kita yang berkekurangan dalam hal makanan. Jadi kalau adik-adik mempunyai makanan yang berlebih, yuk kita saling berbagi, saling mengasihi dengan teman-teman yang berkekurangan. Jangan lupa ya, Tuhan Yesus menghendaki anak-anaknya untuk mau saling mengasihi, saling berbagi, dan tidak bersikap serakah. Oke adik-adik, terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita berdoa syafaat bersama-sama ya. Semuanya lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan atas ibadah ini sehingga boleh berjalan dengan baik dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan Yesus, terima kasih kami masih boleh beribadah sampai saat ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kekuatan dan kesehatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kiranya Tuhan selalu menjaga dan menyertai kami kemanapun kami pergi, kemanapun kami melangkah.
Tuhan Yesus, tolong kami supaya kami boleh menjadi anak yang saling mengasihi, mau berbagi, dan tidak bersikap serakah. Tolong kami Tuhan, supaya kami boleh lebih menyayangi dan memperhatikan orang-orang di sekitar kami, terlebih lagi di masa-masa sulit seperti sekarang ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk mama papa, oma opa, kakak adik, om tante, mbak di rumah, dan semua orang yang kami kasihi. Kiranya Tuhan mau menjaga mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Halo adik-adik, minggu ini kita akan aktivitas membuat kartu ucapan dengan tulisan "Aku mau berbagi". Ini Enci memberikan contoh gambar rumah ya. Adik-adik bisa berkreasi gambar yang lainnya atau mau menghias dari origami atau dari kertas lainnya ya. Buatlah sekreatif mungkin. Adik-adik bisa juga menggambar seperti yang Enci gambar ya. Jangan lupa ada tulisan "Aku mau berbagi". Seperti ini ya adik-adik. Oke adik-adik, selamat beraktivitas. Kasih itu sabar, selalu berbagi, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasihan, kasihan, kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, selalu berbagi, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Adik-adik, tiba saatnya kita akan membawa persembahan. Kita siapkan persembahan kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Sambil membawa persembahan, kita akan bernyanyi bersama-sama dari Kidung Ceria nomor 355, Aku Bawa dan Berikan. Adik-adik, sekarang kita berdiri, kita akan berdoa untuk persembahan kita. Lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat yang Tuhan berikan. Saat ini kami telah memberikan persembahan. Tuhan Yesus berkati persembahan ini untuk dapat dipakai dalam melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Selamat ulang tahun buat gereja kita tercinta, GPIB Nazaret ke-51. Tuhan Yesus kiranya memberkati gereja kita ke depan, senantiasa menjadi berkat buat banyak orang. Adik-adik, mewakili Enci dan Engku yang bertugas pada hari ini, kami mengucapkan terima kasih buat adik-adik yang boleh ber-IHMPA bersama di pagi hari ini.
Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih buat adik-adik yang boleh ambil bagian dalam rangkaian ibadah pada pagi hari ini untuk pujian dari adik Ben, pujian dari adik Fanya, dan gambar-gambar yang keren banget dari kakak Lanabel pada cerita di IHMPA pada hari ini. Kami menanti adik-adik yang lain untuk dapat mengirimkan puji-pujiannya juga untuk dapat mengisi pujian pada IHMPA minggu-minggu yang akan datang. Selanjutnya, Enci dan Engku juga mengucapkan terima kasih buat adik-adik yang secara aktif, rajin, ikut serta dalam beraktivitas IHMPA setiap minggunya. Tetap semangat, tetap beraktivitas, dan nantikan hadiah menarik dari Enci dan Engku. Oke? Selanjutnya, Enci mengundang adik-adik untuk bergabung kembali di IHMPA pada minggu yang akan datang di waktu dan channel yang sama. Oke? Kami menghimbau kembali kepada Mama dan Papa, mohon kesediaannya seperti Mama dan Papa mendukung adik-adik ber-IHMPA di gereja. Kami mohon bantuannya untuk dapat mempersiapkan dan memperlengkapi adik-adik di pagi hari, mulai bangun pagi, mandi, berpakaian yang rapi, dan kalau memungkinkan sudah makan, sehingga adik-adik boleh siap ber-IHMPA dan merasa lebih nyaman. Selanjutnya, persembahan. Seperti pengumuman sebelumnya, persembahan boleh dimasukkan terlebih dahulu ke dalam amplop, untuk kemudian saat kita ber-IHMPA kembali di gereja, boleh dikumpulkan Enci dan Engkunya untuk kami setorkan ke gereja. Tapi sekiranya Mama dan Papa mau menyetorkan langsung ke gereja, silakan dengan mohon kesediaannya memberikan keterangan persembahan IHMPA. Itu saja. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini